Oke, selamat pagi. Kita kembali lagi ke kita. Kali ini pagi hari ini akan belajar soal UTS Elektronika nomor 3 tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, di sini apakah ini udah? Nah, udah. Oke. Di sini itu disajikan rangkaian penguat CC. Nah, ini C, ini B, ini emitter, ini berarti kolektor, basis, emitter. Nah, untuk supaya nggak bingung untuk menentukan kaki BCE nya itu, kalian lihat di sini. Nah, kalau dia ada tanda panahnya di sini, ini berarti tandanya dia itu di emitternya, bagian emitternya. Kalau di sini itu yang nantinya abang itu adalah basisnya, dan di sini itu adalah kolektornya. Nah, jadi di sini itu disuruh untuk menentukan titik kerja dari rangkaian ini, terus sama menggambar garis beban DC. Nah, kita pengen melakukan enggak melakukan sih, ingin menggunakan pendekatan PC. Bentar. Nah, di sini tuh titik kerja itu dia itu supaya dia itu R2 R1 nya itu bisa bekerja secara maksimal. Intinya rangkaian ini bisa bekerja lah. Nah, di sini dan juga di garis beban itu agak kurang bagus. Di sini ada titik saturasi di sini pas arus di misalnya ini di meter lah itu maksimal, terus di titik cut off di sini, jadi ini saturasi, ini cut off. Nah, di cut off ini dia itu kayak tegangan, ini tegangan ya, kondisi dimana tegangan itu maksimal, jadi pas maksimal setelah itu nggak ada arus yang mengalir di rangkaiannya. Nah, jadi gitu. Jadi begitu. Nah, apa namanya, nah untuk menentukan nilai saturasi itu cukup mudah. Pertama kita gambar dulu rangkaiannya di bagian sini doang, di bagian yang ini doang. Nah, itu kita gambarkan nih apa namanya, titiknya. Ini untuk menentukan titik saturasi sama titik cut off nya. Nah, cara mudah, bentar. Sini itu nanti ada arus
kolektor, arus di basis, sama arus di emitter. Nah, kita cek tegangan yang ada di sini. Di B. Nah, kita tinjau tegangannya. Kita ingin menghitung tegangan di VCE ini. Nah, caranya gimana? Caranya mudah. Kan VCE itu sama dengan VCE. Nah, dengan VC itu sama dengan, karena ini dia nggak ada hambatan yang menurunkan nilai tegangan, berarti bagi nilai tegangan, jadi di sini di kolektor itu nilai tegangannya itu sama dengan VCC. Ya, kita bisa VCC, terus di VE itu dia ada hambatan RE, kita harus RE IE, terus dia ngalir di RE. Bentar, kenapa kok bisa ini? Kok bisa RE doang? Karena di sini ada kapasitor, dia ya kita hitung cuma di RE nya doang. Sebenarnya ini nilainya sama, jadi nanti ini dia beda lagi kasus pendekatannya. Kalau kita sambungkan ini, dia nggak ada kapasitor di sini. Nah, ini beda lagi nanti RE nya, jadi RE nya di sini. Karena kita cuma ada kapasitor di sini, dia bypass, dia mengambil nilai output di sini. Jadi kita cuma tinjau jangan ada di sini doang. Nanti RL di sini nanti akan digunakan untuk pendekatan di nilai hambatan masukan dan keluaran di sini. Begitu. Terus nah, jadi di sini VA nya itu adalah IE RE minus. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kenapa kok IE benar? Ya minus. Sebenarnya awalnya PE sama dengan IE RE. Sini kita tinjau dari kenaikan sampai sini. Jadi IE RE doang, tapi kan karena kita kalikan dengan 1 di kedua ruas di sini itu sama dengan, kita bisa semua bahwa ya ini kayak gini terus. Jadi kita tambahin, jadi kita dapatkan VE CS sama dengan VCC min IERE. Nah, sini jadi persamaan garis bebannya itu adalah kayak gini. Kalau kita sederhanain, ini buat IE sama ini buat VCE. Jadi di sini nanti kita copy lagi, nggak apa. Nah, jadi cut off nya itu adalah saat VCE nya itu sama dengan 0. Jadi saya tahu titik saturasinya. Kita dapatkan dari nilai di sini itu adalah kita bisa nggak segerain karena kita nggak diminta untuk menentukan nilai saturasinya. Tapi kalau ada itu
kalau ditanyakan nilai saturasinya itu adalah 30 per RE ya. RE berarti itu 1,43 K ohm, ini V, dan bisa ditentukan sendiri. Terus di titik cut off nya itu pada saat I nya sama dengan 0. Jadi titik cut off itu adalah saat VCE itu sama dengan VCC. Ini berarti kan VCC 130 volt di sini. Nah, sini adalah VCC per RE. Nah, untuk menentukan nilai nilai dari si VCE. Nah, itu kita recall lagi persamaan bahwa VCE itu sama dengan VC min VE, tegangan di kolektor sama dengan dikurangi tegangan di emitter. Nah, kita mulai dengan pendekatan yang lebih abstrak terlebih dahulu. Bukan lebih abstrak, lebih mudah dipahami, bahwa di sini kan dia ada simbol ground, terus di sini yang ada kapasitor. Nah, di sini kita lihat bahwa konsep dari transistor BJT itu adalah saat kita gambarkan lagi BJT-nya. Nah, ini saat aktif itu idealnya itu bahwa kerjanya itu adalah di junction B, E, C. Itu basis emitter, junction basis ke basis emitter itu adalah di pancar maju. Jadi BE itu forward atau pancar maju. Terus si BC nya itu adalah pancar mundur. Ini konsepnya. Jadi VBB. Jadi pada saat aktif si transistornya itu di sini jadi di sini itu si BE itu pancar maju, terus di BC nya itu pancar mundur. Kenapa? Nah, idealnya bahwa bisa kita analisis bahwa VC itu harusnya lebih besar dari VB sehingga dia pancar mundur. Terus si VB nya itu harus lebih tinggi dari VA, jadi dia pancar maju. Nah, kita analisis kalau dia pancar maju kan pasti kayak dia ini ada dioda kan, nanti bertindak kayak sebagai dioda biasa kan. Di sini kan kita lihat strukturnya bahwa di sini kan NPN. Jadi di sini basis. Nah, pada saat dia pancar maju ini kita nggak anggap jadi
kita anggap terputus nanti di rangkaian seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nanti ada kayak dioda di sini, dan di sini ya dia nggak mengalirkan arus. Jadi ya meskipun nanti juga sebenarnya dia mengalirkan arus, tapi dia nggak ada arus yang ke sini, dia harusnya ke sini semua gitu. So kalau kita lihat bahwa tegangan di basis di sini, basis ini sama dengan tegangan yang ada di sini. Kalau kita tarik garis lurus bahwa sebenarnya si R1 sama R2 itu paralel. Oke, bisa dipahami. Jadi tegangan si basisnya itu adalah tegangan R2 ada di sini, dengan perhitungan arus yang ada itu adalah arus paralel dari R2 ke R1. Kenapa gitu? Nah, itu karena kita lihat nanti bahwa sebenarnya VCC itu adalah ground, AC juga adalah ground. Jadi sebenarnya ya nilai sama aja. Or kalau kita bisa lihat bahwa kan dia kan sebenarnya kalau kita tarik garis lurus kan dia kayak seri kan. Nah, nilai tegangan kalau nanti kita lihat di phase tegangan AC itu adalah nanti kita bisa lihat R1 paralel ke R2. Tapi kalau di sini kita tinjau adalah mesti V1 sama dengan V2. Terus arus yang di sini mengalir itu adalah sama. Yang mengalir di R1 sama dengan di R2 itu sama. Jadi kita bisa lihat ini pasti kan kalau kita banding proporsional kan pasti kalau dia hambatan di sini besar, tegangannya mesti akan besar. Atau kalau dia di sini tegangannya besar itu nanti di R2 itu V2-nya adalah juga besar juga. Jadi kita bisa lihat kan arus yang ada di sini kan sama. Jadi kita bisa lihat bahwa VB itu sama dengan R2 R1 plus R2 VCC ground. Terus di sini kita anggap nggak ada arus yang terbagi. Ya kita anggaplah ini cuma satu line doang. Kita cuma anggap satu line doang. Jadi ya tegangan di sini berarti kan R2 dia berarti R2 terus dikali arus di sini. Arusnya gimana? Arusnya berarti kan VCC per R1 plus R2 kayak gitu simpelnya. So kita bisa lihat bahwa R2 R1 itu nilainya adalah sama ya, 10 sama 10. Jadi kita bisa lihat bahwa VB di sini adalah 10K per 10K per 10 ohm dikali dengan 30 volt. Jadi ini kan berarti setengahnya ya, berarti V dengan di basisnya adalah 15 volt. Nah, terus kita lihat tinjau VC. Kalau kita lihat pendekatan dengan tekan di VB, di B nya. So di sini kan berarti kan kayak dioda kan. Ya kita anggap kan sebenarnya BCT itu ada dua dioda yang terpisah, yang disatuin. Nah di sini di basis emitter kan panjang maju. Jadi sini kayak ada V diodanya nih, nilainya 0,7 volt. Ini skalar ya, ini skalar dari VD-nya ini. Nah, berarti kan kalau kita bisa lihat kan VB itu sama dengan VD plus VA. Nah,
VE nya berarti kita bisa lihat VB min VD sama dengan 14 dikurangi 7 0,7 15 volt dikurangi 0,7 volt itu sama dengan 14,3 volt. So kita itu sudah dapetin VB nya. Kita recall lagi tadi kan kita mencari VCE nya itu dengan pendekatan bahwa VC dikurangi VE. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, terus kan kita lihat bahwa VE di sini tadi itu adalah kok min sih IERE. Jadi kita bisa lihat IE nya itu sama dengan VE per RE. VE nya udah kita dapetin 14,3, kita masukin RE nya juga 1,43 3 volt per 1,43 kilo ohm. Kalau bisa lengkap begini guys, V terus ini ohm, jadi enggak ini nanti satuannya apa kayak gitu. Kalau ke kilo nanti kalau kilonya di bawah terus di atasnya enggak ada kilo, jadi ya nanti satuannya jadi mili ampere, atau kalau ini di sini juga ada kilonya, jadi ya di bawah juga ada kilo, enggak bisa diapain, jadi kita dapetin 10 mili ampere. So kita bisa lihat bahwa VCE itu sama dengan VC min VE, sedangkan VCC min VE sama dengan VE dan 30 min 14,3 dengan 15,7 volt. So kalau kita lihat gambar lagi, ini 30, ini VCE IE, jadi VCC per RE. Nah di sini di 1 I15 selamat ulang tahun Naswan, di sini berarti 15,7 lah, dari sini ada 10. Nah jadi apa artinya? Nah di sini itu kita lihat bahwa pada saat VCN 10. Nah di sini berarti di titik ini, jadi di titik 19,7 volt, 10 mili ampere itu bahwa ya adalah titik kerjanya. Jadi IEQ itu sama dengan 10 mili ampere. Itu. Terus kita lihat ada rangkaian setarasinya. Nah, rangkaian setarasinya itu kita recall lagi aja. Nah, ini dia di di sini kan bisa kita lihat bahwa di arusnya ini kan penggunaan ground, jadi VG nya ini berarti kan
terhubung dengan ground, terus di sini terhubung dengan RG. Kita lihat dari sini dulu ke sini dulu, terus kita nanti lihat keadaan yang ada di sini. Maksud di ground di AC itu adalah di nanti di atas atau di bawah nilai tegangan tertentu itu nggak ada sinyal yang ditemuin. Jadi nanti bentar. Jadi kita lihat bahwa kita nyusur, kita hiraukan C-nya, kita anggap bahwa mereka itu nanti bertindak sebagai wire biasa. Sini kita ketemu junction percobaan R2 sama R1. Nah, R1 itu terhubung dengan VCC, yang ini adalah VCC ini adalah ground AC. Jadi di ground AC itu setelah di atas 12 di atas 30, di atas VCC-nya itu dia nggak ada sinyal yang ditemukan. Nah, so kita bisa lihat ini R1, terus R2 juga bertemu dengan ground lagi, ini ground zero. Ini ground zero, ini ground AC. Jadi sebenarnya dua-duanya ground AC, tapi ini ground AC sekaligus tadi itu adalah ground DC. Nah, terus kita bisa lihat R2. Terus di sini ada percobaan nih. Nah, ini ground zero, ini ground zero, ground AC series ground DC. Nah, di sini agak bukan nggak aneh ya, agak ini terputus. Nah, kita lihat bahwa nanti dulu kita terus di sini dia ada restore, dia pancar maju, dia ada RE sama RL paralel di sini. Nah, terus di sini ada RE kecil, itu adalah AC emitter resistance. Jadi nanti yang emitter di sini itu ada semacam hambatan kayak gitu. Terus kita cek di yang di atas sini. Di atas sini cuma nggak ada lagi lah. Harusnya nggak ada lagi, berarti aman. Jadi dia nanti terhubung dengan ground AC. Jadi meskipun ya kayak gitu udah, tapi meskipun ini nggak ada hambatannya, tetap kalian gambarkan lah kayak gini. Jadi artinya bahwa di sini itu putus, terus di sini itu di meternya nanti kayak seolah putus, terus di sini itu ada ground. Nah, ini terhubung dengan ground itu doang sebenarnya, karena nanti ini C kan, jadi menunjukkan nilai tegangan C nya ini gitu. Kayak gini rangkaian setara AC nya. Terus C itu adalah menghitung hambatan masukan dan keluaran.
IC. Berarti di sini itu adalah Rin. R input itu adalah hambatan, apa ya istilahnya, itu hambatan dari sini. Kalau kita tinjau di rangka setara aja bahwa di sini sampai ke sini tinjauannya. Jadi di bagian bawah lah ya, di bagian bawah yang setara dengan V0 terus sampai sini. So VCC, jadi kan R input adalah sama dengan RG ditambah dengan R1 paralel dengan R2 diparalelin lagi dengan beta. Kita pelan-pelan aja. Maksudnya beta di sini apa nih? Beta di sini tuh menandakan bahwa si beta jadi gini. Jadi gini nih. Ini nanti kayak ada, kali kita kelompokin bahwa kalau kita lihat sejarahnya bahwa kita tinjau inilah yang paling sederhana dulu, bahwa IB itu sama dengan IC, itu sama dengan IB gamma IB itu sama dengan IC. Jadi kan bahwa sini terus VC disebut dengan apa namanya, IERE. Terus bentar aku cek reference, karena dia di sini nanti jadinya bapak di sini itu adalah IB. Ini harusnya kan kalau kita lihat ini dia tinjaunya IB, terus di sini tinjaunya nanti IC. Nah nanti sebenarnya bahwa di sini nanti akan dibedakan sejauh beta. Sebenarnya gitu aja supaya dia nanti covernya ini di basisnya B, ini di basisnya B lagi. Nah kita lihat referensi bahwa kita bisa lihat bahwa IB itu bisa kita lihat IB Rin sama dengan di sini RE dan lain-lain lah komponen lainnya. Jadi ini gamma IB RE dengan komponen lainnya, entah dia disetarain atau dimanapun itu. So kita bisa lihat bahwa Rin di sini ini Rin, kita bisa asumsinya ini R input. Sebenarnya R input yang ada di istilah di kaki emiternya ini adalah beta RE. Jadi berarti dia berkaitan dengan nilai arus yang ada di mengalir di sini, yang nanti yang mengalir di sini. Kita lihat di tekanan ini B, terus ngalir di sini. So Rin sama dengan RG tambah R1 R2 beta RE aksen ditambah RC RE RL. So kita bisa lihat bahwa RL nya ini
RE itu apa sih? RE itu aksen itu sama dengan 25 bagi per ini titik kerjanya ini. Kita itu di titik kerja berarti 25 MV per 10 miliampere sama dengan 2,5 ohm. Nah, kita lihat di sini yang diketahui bahwa ini besar banget. Ini besar, ini 1000 ordusnya 1000 kilo. Jadi kita bisa asumsikan bahwa ini aku bingung ini RE nya kok ada dua nih, harusnya cuma satu kan. Ini soalnya ada satu sedikit di sini. So kita kembali lagi 2,5. Nah di sini kan 2,5 dengan dibandingkan dengan R1, R2, RLE sama dengan RL atau RL itu kan besar, kecil banget kan, sehingga karena RE aksen itu maka L inputnya itu adalah itu adalah bisa diasumsikan bahwa cuma RG ditambah R1 paralel dengan R2 diparalel dengan beta RE. Nah ini doang. Terus di R outputnya keluarannya itu adalah ini bisa dicari sendiri nilai numeriknya. Si R inputnya kita langsung gambarkan keluar, R outputnya itu adalah cuma kita ngambil di sini doang kan sebenarnya. Nah di sini doang. Nah ini agak tricky karena di sini ada kapasitor. Ada yang dia nggak ada kapasitor, ya fungsi kapasitor di sini adalah meng-bypass menghambat. Dia kalau ada kapasitor dia menghambat, kalau dia nggak ada kapasitor dia kita harus menghitung ini secara paralel. Tapi di sini fungsi kapasitor adalah menghambat nilai di RL nya itu, meskipun nanti dia bukan fungsi ternyatakan di sini. Sebentar. So kayak gitu. So karena kita cuma meninjau nilai output di sini, misal kita tarik output dengan oscilloscope di sini, jadi kita bisa lihat bahwa bisa ditentukan dengan nilai tegannya di sini. Karena di sini nge-bypass kan, ini RL bisa kita simpulkan bahwa dia kecil banget nilai arusnya. Jadi kita ke RE doang, jadi bisa kita bahwa R output di sini adalah RE itu sama dengan tadi 14,3 kali ohm. Nah terus si B nya itu adalah
si C nya itu adalah si mana di soal terakhir lah, di E nya D nya itu adalah penguatan tegangan dan tegangan keluaran. Emang ada ya tegangan keluaran? Jadi intinya di sini tuh di tegangan penguatan itu adalah kita meninjau nilai dari nilai AC-nya ini di sini adalah input dan outputnya. Nah, sini kan tadi di tegangan AC yang di sini itu kan lihat sini berarti kan di sini ini kan kalau kita ngomong kan ini V input, ini kan sama dengan di sini. Jadi V inputnya itu sama dengan IE ya, IE RE aksen ditambah RE. Terus kita bisa tinjau lagi bahwa di sini, nah dia itu ada, kita ambil yang output di sini nih, kita misal sambil dengan oscillator ya, cuma di sini doang kan, di batas sini doang kan, kita nggak sampai ke sini kan, nggak sampai melintasi RE. Jadi RE kecil, jadi kita cuma di sini RE. Jadi V outputnya itu adalah IE RE, R nya besar ya, jadi kayak gini. So kalau kita kan kalau kita penguatan, kita bicara penguatan bahwa kalau kita ngomong sebuah tegangan itu menguat atau tidak menguat atau enggak, itu kan dari nilai akhir dibagi nilai awal. Mesti kalau kita bicara efisiensi akhir berawal 100, atau penguatan ini adalah FI itu sama. Karena kenapa aku tulis FI di sini? Karena nanti ada terms yang lain tuh, ini voltage. Nanti di sini juga nanti akan dibahas bahwa nanti ada penguat daya. Jadi ini power. Gitu. Jadi berarti kita tulisnya di FI sama dengan V output per V in sama dengan IE RE per IE RE aksen ditambah RE. Dengan pendekatan yang tadi, atau mungkin kalau kalian pengen lebih akurat bisa menghitung dengan nilai yang ada di sini, tapi karena memang nilainya sangat kecil, signifikansinya juga sangat kecil, jadi kita bisa aproksimasi bahwa penguatannya adalah RE bagi E sama dengan 1. So gitu. Terus si E nya itu sebenarnya cara pendekatan sama dengan kayak tadi, tapi cuma aja ada tambahan yang ada di sini. Jadi nanti cut off-nya itu lebih, kalau dari grafik yang tadi itu lebih ini, misal di sini cut off, di sini DC-nya itu, terus ini di sini AC-nya. Sebagai konsekuensi itu DC-nya di sini, nanti nilai AC-nya di sini, IE VCE di sini.
sekarang nanti ada pengaruh dari VA nya itu per RE. Jadi kita dapat bener gak sih ya, kayaknya nanti saya kan nanti akan ada ini kan. Nah ini nanti menurunkan nilai yang ada di sini, yang tadi ada di sini tidak ada RE, ternyata dia nanti akan, tapi sebagai konsekuensinya jadinya nanti akan naik. Mas 0 kan RE nya VCAC. Oh enggak ding, R. Oh iya, enggak, bentar, arti jadi kayak gini nanti berarti. Dan nanti intinya bahwa nanti di ICAC itu adalah pokoknya adalah ICQ, ini Q yang ada di sini, kerja yang ada tadi kita gunakan, terus ditambah VCEQ per hambatan yang ada di sini. VCQ kan kita udah tahu nih, VCQ itu doang sih sebenarnya. Ini tadi ada penambahan faktor yang ada di sini. Tadi kan cuma IC itu sama dengan enggak, ini ICAC. Berarti kan kalau kita ngomong IC kan cuma VCC per ini buat DC. Tapi kalau buat AC kita menentukan harus seperti ini. Terus gitu. Apa ya, ini RAC ini berarti kan nilai input yang ada di sini, input kali gini ada RE. Berarti ini VAC nya ada di sini. Kalau VAC sih AC nya. Cara menentukan nilai cut off nya ya cuma kita kaliin aja nanti. Ini pas 0 ya pas isi AC-nya 0. Berarti kan kalau menentukan titik cut off sama, berarti kan nanti kan grafiknya kayak gini. Ini IC untuk AC, terus ini VCE dan bentuk AC. Ini grafiknya sama kayak tadi, bentuknya kayak gini, tapi nilai saturasinya sama nilai cut off-nya beda. Pendekatannya nilai cut off itu pas I-nya sama dengan 0, terus di pendekatan di nilai saturasi adalah V-nya sama dengan 0. Itu ada di belakang. Cuma main persamaan gitu doang. Terus trivialnya bahwa kalau bisa kita lihat, kalau kalian kan udah dapat praktikum lah. Nah, itu kalau dia di sini titik kerja di AC sama dengan titik kerja di DC itu di DC di AC. Berarti kan dia nanti di rangkaian menguatnya, di bentuk tegangannya itu dia nggak ada yang potong, atau ya kemarin kan ada yang kayak gini kan. Nah, menguat tapi ada yang terpotong kayak gini. Nah itu gara-gara dia titik kerja yang ada di sini tuh antara AC sama DC nya tuh beda. So jadi dia terpotong deh kayak gini.
seperti malah sifatnya seperti kayak clamper atau clipper gitu. Sekian, terima kasih.